Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor selaku penilai dalam pengusulan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Alfian Raymond Makaruku, sarjana hukum magister hukum, dosen pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 berupa pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah dalam rumpun hukum tata negara yang merupakan spesifikasi keilmuan saya, yakni mata kuliah perancangan hukum dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib fakultas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang tata susunan norma hukum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, anatomi naskah akademik. Mata kuliah ini saya sajikan dengan menggunakan metode yang pertama delivery atau ceramah materi, kemudian yang kedua interaction atau interaksi, di mana ada timbal balik antara dosen dengan mahasiswa, kemudian yang terakhir assessment atau proses penilaian, di mana saya lakukan itu setelah mahasiswa ada dalam diskusi dalam kelompok kecil atau small group discussion. Selanjutnya untuk aspek penilaian sendiri, yang pertama itu penilaian memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, unsur sikap dengan komponen kepribadian dengan bobot 10%. Kemudian, yang kedua, unsur keterampilan, di mana komponennya adalah presentasi tertulis dengan bobot 20%. Kemudian yang terakhir, unsur pengetahuan, di mana komponennya adalah tugas kajian hukum dengan bobot 15%. Kemudian, ujian tengah semester dengan bobot 25%. Dan yang terakhir ujian sisipan dan atau ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut video pembelajaran saya pada mata kuliah perancangan hukum dengan pokok bahasan proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus dalam konteks pembentukan undang-undang dan partisipasi masyarakat. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat siang saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di saat ini dalam perkuliahan perancangan hukum. Namun sebelum kita memulai proses belajar mengajar, mari kita mengawali semua proses itu dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik saudara, kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pada pertemuan ini suku bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, namun sebelum kita memulai proses pemaparan materi, saya ingin merefresh pemahaman dari saudara sekalian. Mungkin ada dari saudara yang bisa menjawab apa sih yang dimaksudkan dengan proses pembentukan peraturan perundangan? Ya, baik, silakan, saudara Joyce. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup terkait perencanaan, penyusunan, lalu pembahasan, pengesahan dan sampai pada perundang-undangan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih saudara Joyce. Jadi kita paham bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan itu dia memiliki beberapa tahapan. Jadi
dalam proses-proses pembuatan peraturan perundangan apakah tidak sebatas undang-undang saja, tapi juga ada peraturan-peraturan lain yang ada di bawah undang-undang itu, misalkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, ada juga perda provinsi, ada perda kabupaten dan atau kota, ada juga peraturan desa atau di Maluku kita sering sebut dengan peraturan negeri. Nah, kembali ke yang tadi disampaikan oleh saudara Joyce tadi bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangan itu ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu tahap perencanaan ya. Perencanaan. Jadi ada tahap perencanaan, kemudian yang kedua penyusunan. Dan tadi yang ketiga pembahasan ya. Kemudian yang keempat itu pengesahan atau penetapan ya. Dan yang terakhir itu pengundangan. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 2011 itu, kita akan melihat dalam ketentuan umumnya itu di pasal 1 itu memang menjelaskan bahwa ada 5 tahapan ini, tapi sebenarnya dalam proses pembentukan peraturan perundangan itu juga setelah pengundangan itu ada juga yang istilahnya atau disebut dengan penyebar luasan ya. Penyebar luasan. Jadi ada proses penyebar luasan dari peraturan perundangan. Jadi itu saudara untuk merefresh pemikiran pemahaman saudara tadi sudah dijawab oleh saudara Joyce bahwa dalam proses atau kita mengenal proses pembentukan peraturan perundangan itu mencakup ada beberapa tahapan ini, yaitu perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Yang terakhir juga bisa ada di dalam proses itu penyebarluasan. Begitu ya saudara ya. Baik saudara, jadi itu tadi ada beberapa tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu mari kita akan membahas satu persatu dari proses-proses yang ada. Dan saudara, untuk pertemuan ini memang kita hanya berfokus pada pembentukan undang-undang ya. Tapi sebenarnya kan ada beberapa tahapan untuk misalkan pembuatan peraturan daerah atau maksudnya daerah provinsi, daerah kabupaten kota maupun dalam pembentukan peraturan perundangan yang lain. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan langsung saja masuk dengan slide yang pertama ya. Ya. Saudara bisa lihat di slide ini. Yang pertama itu proses perencanaan, tadi sudah dijelaskan itu ya. Nah, saudara, kalau dalam proses perencanaan ini sebenarnya kita lebih juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu tentang apa itu? Ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara bisa lihat bahwa dalam konteks Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan tadi itu disebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang itu dilakukan dalam prolegnas. Ya, jadi saudara, penyusunan prolegnas itu merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Kemudian yang berikut itu penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah ya. Nah, tapi kalau dibilang apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundangan? Nah, yang dimaksudkan dengan peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita menilik frasa terakhir tadi berdasarkan peraturan perundangan. Nah, tidak hanya bahwa dalam pembuatan peraturan perundangan itu kita hanya merujuk pada Undang-Undang 12 2011, kemudian nanti ada perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu perubahan pertamanya. Kemudian ada juga perubahan terakhir, perubahan kedua sejauh ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang pembentukan peraturan perundangan, tapi ada juga peraturan pelaksananya atau diatur di dalam peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2014. Nah, itu tentang peraturan pelaksana daripada Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi yang saya jelaskan. Bahwa dalam penyusunan prolegnas tadi atau penyusunan daftar rancangan undang-undang itu selalu didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama itu saudara bisa lihat, pertama perintah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian yang kedua, perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR ya. Kemudian ada yang ketiga itu perintah undang-undang lainnya. Dan keempat ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang ketujuh itu ada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah, ada juga rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan yang terakhir itu ada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ya, baik, selanjutnya kita beranjak ke slide berikut, yaitu penyusunan peraturan perundangan. Jadi di tahap penyusunan itu saudara bisa lihat bahwa suatu rancangan undang-undang itu dapat berasal dari DPR dan dapat juga berasal dari presiden. Kemudian selain rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, dapat juga berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, atau DPD itu. Ada juga rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau presiden atau DPD itu penting untuk disertai dengan naskah akademik. Nah, mungkin sebelum kita akan melanjutkan ke tahapan yang berikut yaitu penyusunan, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, baik. Jadi pertanyaan saudara, kenapa setiap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dan presiden itu harus disertai dengan naskah akademik. Jadi naskah akademik itu merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum atau penelitian lainnya yang berfokus pada suatu fenomena ataupun masalah di dalam masyarakat untuk diatur dalam sebuah rancangan peraturan sebagai sebuah solusi ya untuk menjawab persoalan. Oleh karena itu penting dalam pengusulan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan presiden itu wajib hukumnya untuk disertai dengan naskah akademik tadi. Ya, baik saudara, kita beranjak ke slide yang berikut yaitu tahap pembahasan ya. Jadi saudara bisa lihat di sana di slide-nya, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. Jadi ada menteri juga yang bisa menghadiri atau mewakili presiden ya dalam proses pembahasan. Karena kita tahu bahwa menteri itu juga merupakan mandataris ya, mandataris dari presiden. Jadi ada yang diusulkan oleh DPR, ada juga yang diusulkan oleh presiden, ada juga bisa berasal dari Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian selanjutnya itu akan dibahas oleh DPR dan presiden. Kemudian saudara, kita masuk dengan tahapan yang berikut yaitu pengesahan. Jadi bisa dilihat di sana bahwa pengesahan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR atau presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi suatu undang-undang. Jadi rancangan undang-undang yang disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari, saudara. Nah, kita masuk dengan poin D. Jadi pengundangan ini kalau tadi dalam yang disampaikan oleh saudara Joyce tadi itu di tahap keempat ya, yaitu pengundangan. Artinya setelah produk undang-undang itu sudah disahkan,
Dan apalagi kalau sudah ditandatangani ya oleh presiden, maka itu wajib untuk diundangkan. Nah, diundangkan di sini bisa dilihat situ diundangkan ke dalam lembaran negara. Nah, lembaran negara Indonesia, kemudian ada apa itu? Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, kemudian berita negara Republik Indonesia, dan terakhir itu ada tambahan berita negara Republik Indonesia. Nah, saudara, dimaksudkan untuk diundangkan ini supaya, atau mungkin saudara bisa lihat di dalam setiap produk undang-undang itu selalu saja di bagian akhir halamannya itu ada di bawah tanda tangan itu ada nomor atau lembaran negaranya gitu. Nah, kalau bicara soal tambahan lembaran negaranya biasanya ada di akhir daripada penjelasan. Kalau memang undang-undang itu dia disertai dengan penjelasan, tapi rata-rata pasti ada begitu. Jadi itulah diundangkan ke dalam lembaran negara berita negara Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, supaya supaya masyarakat itu tahu bahwa ini loh satu produk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang dia mengikat secara umum, dan orang akan memahami itu, dia akan patuh. Dan mungkin di dalam konteks hukum kan selalu dibilang begini, bahwa masyarakat itu dianggap tahu hukum begitu, dia tahu hukum. Padahal ya mungkin akses terhadap produk peraturan undang-undang itu tidak semua ya, tidak semua orang bisa mengakses itu. Tapi dalam konteks ini itulah kenapa proses pengundangan peraturan atau dalam konteks ini adalah undang-undang, ada lembaran negara, kemudian tambahan lembaran negara itu dimaksudkan begitu ya. Begitu ya saudara ya. Bisa ditangkap intinya ya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang kedua ya saudara ya. Di sini kita selingkan itu ada partisipasi masyarakat. Nah, saudara, partisipasi ini merupakan satu unsur penting di mana lewat proses partisipasi inilah kemudian masyarakat itu tahu bahwa DPR atau pembentukan pemerintah mereka sedang membuat sebuah rancangan undang-undang. Nah, lewat proses partisipasi ini, disitulah kemudian masyarakat itu bisa dilibatkan untuk memberikan aspirasi. Artinya konteksnya ini kalau misalnya masih dalam perancangan, dan itu bisa disosialisasikan. Artinya sebelum ditetapkan dan berlaku ya, tapi dalam konteks ini seharusnya masyarakat itu bisa diikutsertakan untuk terlibat dalam proses pembuatannya. Karena kalau kita merujuk ini memang dalam Undang-Undang 12 2011 itu, bahwa dalam proses pembuatan peraturan itu masyarakat tidak punya hak ya, untuk menyampaikan aspirasi baik secara lisan atau tulisan dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, dalam proses pembuatan peraturan ini sebenarnya melibatkan masyarakat itu menjadi satu hal yang penting, karena memang merupakan atau menjadi sesuatu yang ditegaskan dalam Undang-Undang 12 tadi, itu tepatnya di pasal 96. Jadi itu sangat penting ya saudara ya. Nah, siapa sih yang sebenarnya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dalam artian masyarakat ya? Kalau menurut Prof. Maria Ferdinand Subrata ini, beliau mengatakan bahwa setiap orang pada umumnya, terutama di garis bawah kata terutama itu masyarakat yang rentan terhadap peraturan tersebut. Artinya begini, ketika peraturan ini, misalnya kita di kelas, kita membuat aturan di dalam kelas ini, tapi dalam proses pembuatan aturan itu saudara tidak dilibatkan, tapi kita melibatkan mungkin mahasiswa dari fakultas lain, maka peraturan itu dalam kondisi ini dia tidak seharusnya, bukan orang yang rentan terhadap pemberlakuan aturan itu yang dilibatkan ya. Jadi seharusnya orang yang memang dalam konteks di sini yang harus dilibatkan begitu, orang yang rentan terhadap peraturan itu. Karena kalau buat peraturan dalam lingkup kelas, berarti ketika dia berlaku dia mengikat orang di kelas ini, dia mengikat saudara di kelas begitu. Nah, saudara, memang di dalam pembuatan peraturan undangan kalau bicara konteks partisipasi ini ada diatur di dalam Undang-Undang 12 itu ada perubahannya juga ya. Kalau di pasal 96 Undang-Undang 12 2011 itu ada perubahannya ke perubahan kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Itu ada perluasan makna dari partisipasi, ada istilahnya itu disebut dengan
meaningful participation atau partisipasi bermakna itu. Nah, tapi itu yang akan saya tugaskan di dalam kelompok saudara saat ini untuk didiskusikan dan dibahas begitu. Siap ya? Baik. Jadi sudah ya? Sudah bisa disampaikan hasil diskusi kelompok ya? Baik. Kalau begitu saya memulai dari kelompok satu ini ya. Tadi temanya saya kasih lebih dulu di kelompok 2, tapi kita mulai dari kelompok 1 ya. Nah, saudara, tadi terkait tema itu kira-kira di mana letak perbedaan ataupun ada perluasan makna yang berbeda antara Undang-Undang 12 dengan 2011 dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tadi terkait konteks partisipasi. Mungkin dari kelompok siapa yang mewakili, silakan. Baik, silakan. Ya, baik, atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu terdapat beberapa perbedaan penting dalam konteks partisipasi masyarakat antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan demokrasi partisipatif dalam proses legislasi di Indonesia. Ada beberapa perbedaan dari kelompok yang kami ambil, yaitu yang pertama, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara daring maupun luring. Jika dalam undang-undang sebelumnya partisipasi masyarakat lebih banyak dilakukan secara konvensional atau tatap muka, maka dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 penyampaian aspirasi sudah dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik atau daring. Poin yang kedua, hak masyarakat untuk mendengar aspirasinya dipertimbangkan serta mendapatkan penjelasan atas penyampaian aspirasi tersebut. Demikian kesimpulan dari ini. Baik sekali, kasih aplaus buat kelompok 1 dulu. Jadi bisa ya, setelah kelompok 1 berdiskusi kelompok bahwa memang ada poin-poin penting yang menjadi inti perubahan daripada konteks partisipasi yang ada sebelumnya di dalam Undang-Undang 12 2011 dengan yang ada di perubahan keduanya 13 2022. Bisa ya, saudara bisa disimak gitu ya. Baik, kita kasih aplaus sekali lagi ya buat kelompok 1. Oke, kita beranjak ke kelompok 2. Silakan, kelompok 2 tadi apa itu? Temanya terkait dengan penandatanganan ya rancangan undang-undang oleh Presiden. Silakan. Ya, baik, atas kesempatannya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan terkait dengan topik diskusi kita hari ini, yang mana bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bila mana dalam waktu 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah dan menjadi undang-undang. Maka rancangan undang-undang tersebut wajib diundangkan dalam lembaran negara dan undang negara. Baik sekali ya, kasih aplaus buat kedua. Ya, jadi itu ya bisa ditangkap intinya bahwa memang kalau satu rancangan undang-undang selama sudah melalui tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan antara Presiden dan DPR, kalau misalkan dalam waktu 30 hari dan Presiden tidak memenuhi tanda tangan, maka berdasarkan Undang-Undang 12 2011 yang menjadi dasar hukum di mana membuat peraturan perundangan itu harus memenuhi prosedur-prosedur yang tadi, maka itu akan tetap berlaku ya begitu. Ya baik, kita kasih apresiasi sekali lagi buat saudara sudah dan berhubung ini pemaparan materinya sudah sampai slide terakhir ya, dan kita sudah boleh membahas dalam pertemuan ini, membahas terkait dengan proses pembuatan atau pembentukan peraturan perundangan yang di sini kita lebih kepada undang-undang aja. Nah, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kita bisa mengakhiri proses perkuliahan saat ini, tapi saya akan memberikan penugasan ya. Saya akan memberikan penugasan. Nanti itu akan dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Minggu depan akan dikumpulkan, itu juga dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian ya. Nah, jadi ada tugas, saudara punya kehadiran, keaktifan, kemudian UAS dan UTS juga begitu. Jadi untuk tugas bagi saudara di pertemuan minggu depan itu berkaitan dengan mekanisme ya. Jadi ada mekanisme pembuatan peraturan yang dibuatkan perundang-undangan ya, mekanisme pembuatan peraturan undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apakah itu undang-undang atau peraturan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota, atau peraturan desa, atau di Maluku kita bilang peraturan negeri itu ya. Bisa ya saudara ya? Bisa. Baik. Ya, mungkin itu sekian materi kita di saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan karena berhubung tadi kita mengawali perkuliahan baru hari kita mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Sekian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kasih aplaus dulu.